Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni Siregar. Dengan nomor mahasiswa C1C084083, di sini ingin menjelaskan mengenai aspek keprilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Nah, adapun yang harus dijelaskan adalah sistem biaya tradisional dan VS biaya standar. Ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya, sistem biaya tradisional, sistem biaya standar, perhitungan biaya langsung dan atau variabel, ruang lingkup dan kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern, filosofi yang mendasari pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kita perlu melihat bahwa aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Nah, dalam hal ini, maka yang akan saya jelaskan pertama kali adalah tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya, di mana tidak peduli apakah suatu organisasi memproduksi dan menjual produk atau memberikan jasa organisasi, perlu mengetahui biaya-biayanya. Dan data biaya harus diakumulasi untuk berbagai tujuan eksternal dan internal. Nah, selanjutnya itu kita perlu melihat bahwa sistem biaya tradisional atau sering dikenal dengan historis. Apakah yang dimaksud itu adalah istilah yang mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa, di mana sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit. Produk atau jasa sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem biaya standar. Apakah sistem biaya standar itu sendiri? Sistem biaya standar adalah ruang lingkupnya mengakui kelemahan pada sistem biaya tradisional. Banyak organisasi yang mengadopsi sistem biaya standar dengan mencerminkan pencampuran yang potensial, efektif, dan akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern, di mana biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Dan biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, ada juga bagaimana cara perhitungan biaya langsung dan variabel. Itu ada filosofi yang mendasari di mana metode akuntansi biaya tradisional dengan konsep biaya membebankan unit produk atau jasa dengan sistem biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk dorongan keperilakuannya sendiri, konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya, di mana keputusan manajemen tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, di sini kita melihat menurut Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi bagus secara keseluruhan maupun teknis jika konsep tersebut dengan prinsip atau praktik tersebut yang pertama menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Nah, yang kedua adalah menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Lalu ada pengendalian biaya. Bagaimana pengendalian biaya itu sendiri? Yaitu di mana biaya membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap dan memberikan dasar lebih baik untuk pengendalian biaya tersebut dengan menunjukkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada pihak manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan dan biaya yang diskresioner. Nah, ada beberapa situasi dalam pengambilan keputusan yang umum yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah keputusan bauran produk, di mana ketika kita dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk, itu akan jauh lebih mampu untuk memutuskan
suatu produk mana yang akan mendorong dan harus dikurangi untuk ditolerir untuk diproduksi oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah penentuan harga produk baru. Jika sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk baru, maka dalam penentuan harganya harus dikendalikan juga oleh pihak manajer penjualan. Nah, selanjutnya adalah penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan keputusan dengan mengurangi biaya. Nah, selanjutnya itu adalah penetapan biaya standar, di mana elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Menurut Raymond, Miles, dan Roger, ada 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama adalah standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis, bukannya sebuah arbitrer yang dikenal. Nah, yang kedua adalah orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang harus diyakini bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Nah, yang keempat adalah umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Nah, selanjutnya ada partisipasi dalam penetapan, di mana pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi. Teori disonansi kognitif terpusat pada kemauan, disonansi, dan komitmen dalam konteks penetapan standar teori. Nah, selanjutnya itu ada standar yang ketat vs standar yang longgar, di mana dalam hal ini untuk berfungsi sebagai alat motivasi dan standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Lalu bagaimana artinya? Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi untuk kebutuhan akan prestasi yang luar biasa, namun tidak untuk karyawan bawahannya. Sehingga salah pula ketika kita menetapkan suatu standar yang ketat yang hanya membebani dari bawahan kita. Karena kinerja perusahaan itu bukan hanya diukur dari kinerja manajer saja, tetapi didukung oleh kinerja dari seorang karyawan. Lalu yang kedua adalah standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional. Apapun standar tersebut begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Artinya ketika kita menetapkan suatu standar, maka tidak boleh juga semena-mena atau secara bebas atau secara longgar. Mengapa? Karena ini salah satu yang mengurangi motivasi dalam melakukan kinerja yang baik dalam perusahaan, baik bagi bawahan maupun juga bagi manajer. Lalu ada penyerapan overhead, di mana bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka variansi yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Lalu selanjutnya adalah alokasi biaya tidak langsung, di mana biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Dan biasanya termasuk ke dalam biaya akuntansi, pengolahan data, WATS line, penelitian dan pengembangan, serta memiliki beberapa hubungan dengan dapat diidentifikasi dengan tingkat aktivitas dari berbagai pusat tanggung jawab. Lalu, biaya administratif korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah analisis varians, di mana analisis varians ini adalah unsur utama dari pengendalian biaya, adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Nah, ada keputusan investigasi varians, di mana keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi
diskrepansi yang diamati. Varian ini memiliki signifikansi dan pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Lalu yang kedua adalah aspek keperilakuan, di mana aspek keperilakuan di sini komponen khusus dalam kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor seperti batas yang telah ditetapkan oleh manajemen, jenis-jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Nah, jadi intinya adalah dalam aspek keperilakuan dalam langkah biaya yang dipilih adalah keterlibatan suatu individu, suatu anggota dalam organisasi dalam menetapkan biaya itu juga sangat dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi itu sangat diperlukan yang namanya komitmen. Di mana komitmen ini ada ketika anggota organisasi itu mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan serta untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu sangat penting di sini untuk melibatkan seluruh lapisan anggota perusahaan dalam hal kinerja perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.